Sip. Nah, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan bahas chapter 2 dari bukunya Todaro, yaitu tentang Comparative Economic Development. Jadi di materi kali ini kita akan melihat komparasi pembangunan di negara-negara antara negara maju dengan negara berkembang dan apa perbedaan karakteristik mereka. Oke, mari mulai. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke perbandingannya, nah ada beberapa karakteristik yang khas terjadi di negara berkembang. Jadi ada paling tidak ada 10 ya karakteristik di sini yang biasanya ada di negara berkembang tapi tidak ada di negara maju. Nanti kita akan breakdown satu persatu, tapi pertama-tama mari kita lihat dulu karakter-karakternya. Yang pertama, lower level of living and productivity, lalu lower level of human capital, higher level of inequality and absolute poverty, higher population growth rates, greater social fractionalization, larger rural population, dan rapid migration to cities, lalu lower level of industrialization and manufactured export, adverse geography, underdeveloped financial and other markets, dan yang terakhir adalah colonial legacies. Sebagian besar negara berkembang itu dulunya adalah bekas negara jajahan, jadi ada kolonialisme yang terjadi di sana di waktu yang sudah lampau. Oke. Nah, sebelum kita membandingkan perbedaan karakter antara negara maju dan negara berkembang, mari kita lihat dulu definisi dari negara berkembang oleh World Bank. Nah, jadi World Bank ini dia mendefinisikan sebuah negara itu negara berkembang atau negara maju itu berdasarkan GNP per kapitanya. Jadi berdasarkan income per kapita di negara tersebut. Nah, nanti oleh World Bank, negara-negara tersebut itu digolongkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, LIC, ini adalah Low Income Countries, lalu LMC, Lower Middle Income Countries, UMC, Upper Middle Income Countries, dan OECD. Nah, OECD ini adalah yang High Income Countries. Nah, untuk pembagiannya kita bisa lihat di tabel 2.1. Nah, ini adalah klasifikasi ekonomi berdasarkan region dan income-nya tahun 2010. Jadi ini adalah klasifikasinya World Bank. Dia bagi dulu per region, kayak misalnya di sini region East Asia and Pacific, region Latin America and Caribbean, dan region Sub-Saharan Afrika. Nah, mari kita lihat di negara-negara di region tersebut mana yang tergolong low income, mana upper middle income, mana lower middle income. Nah, misalnya kita lihat Indonesia di sini. Indonesia di region East Asia and Pacific, Indonesia itu masuk kategori LMC atau lower middle income country. Sedangkan Malaysia di sini, negara tetangga kita, itu masuk kategori UMC atau upper middle income. Nah, jadi misalnya di sini ada Kambodia itu adalah lower income countries. Nah, jadi bahkan di satu region yang berdekatan itu klasifikasi negaranya bisa berbeda-beda. Indonesia lower middle, Malaysia upper middle, sedangkan Kamboja adalah lower income country. Nah, lalu di sini kita lihat juga di Latin Amerika misalnya Meksiko. Meksiko ini termasuk upper middle income country. Sedangkan Haiti itu masuk lower income country seperti itu. Lalu di Sub-Saharan Afrika ini juga karakteristik negaranya beda-beda ya. Jadi Kenya ini dia termasuk lower income country. Sedangkan Botswana ini dia upper middle income country seperti itu. Nah, lalu ini adalah
lanjutan klasifikasi yang tadi ya, tapi sekarang kita melihat misalnya di regional Eropa dan Sentral Asia. Nah, mari kita lihat di sini Turki. Turki itu upper middle income country, lalu mana lagi ya? Uzbekistan. Nah, Uzbekistan ini lower income country. Nah, yang lainnya juga sama ya. Jadi negara-negara di satu region itu level development-nya atau level pembangunannya itu juga beda-beda berdasarkan income-nya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat yang high income countries atau yang OECD. Nah, ini negara-negaranya antara lain seperti ada Australia di sini, ada Jepang. Di Australia, di benua Australia, Jepang di Asia, lalu ada Norway di Europe, dan ada USA di sini. Jadi negara high income itu juga tidak hanya berkumpul di satu region saja, dia juga berada di region yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini bahkan Singapura. Nah, Singapura itu juga termasuk high income country, meskipun regionalnya itu berdekatan dengan negara kita yang lower middle income country, seperti itu. Oh, dan yang menarik lagi, nah di sini kebetulan World Bank ini juga mencantumkan keterangan seperti apakah negara ini least developed atau dia landlocked atau dia small island. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa tidak semua negara yang landlocked atau yang tidak punya perairan, jadi landlocked itu dia tidak punya perairan ya, tidak punya laut. Nah, itu tidak semua negara yang landlocked itu adalah negara yang income-nya kecil. Seperti misalnya Singapura di sini. Ya, tidak semua negara yang landlocked itu adalah negara yang miskin, juga tidak semua negara yang small island in developing states itu adalah negara yang miskin. Seperti contohnya Singapura di sini. Singapura ini kan negara yang dia kepulauan kecil dan di daerah yang masih berkembang, bukan di daerah yang maju. Nah, itu tapi dia bisa termasuk ke negara yang high income country. Begitu. Oke. Nah, lalu Equatorial Guinea ini dia juga meskipun terletak di regional yang dikatakan least developed seperti yang terdapat di keterangan ini, tapi dia termasuk high income countries. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, tidak selalu di satu region itu nanti klasifikasi negaranya itu sama, jadi bisa beda-beda. Oke, lanjut. Nah, di sini ada peta. Ini sebetulnya peta yang memuat informasi yang baru saja kita lihat tadi. Cuman yang tadi bentuknya adalah tabel. Nah, yang ini bentuknya adalah peta. Ini harusnya berwarna ya, tapi somehow di bukunya Todaro hitam putih, jadi agak sedikit membingungkan. Oke, kita lanjut. Nah, basic indicator of development. Nah, jadi typically ketika kita membicarakan tentang development, itu basic indikator yang digunakan itu adalah income. Income. Nah, income itu bisa diproksikan kepada GNI, GDP, ataupun PPP. Jadi ketika kita mengatakan income negara tertentu, nah itu biasanya kalau dia bukan berupa GNI, dia berupa GDP atau PPP. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan income. Nah, selain indikator income, kita juga biasanya akan memperhatikan indikator kesehatan dan juga indikator pendidikan. Nah, nanti kita akan bahas yang kesehatan sama pendidikan lebih mendalam. Tapi untuk yang income itu biasanya kita merefer pada either GNI, GDP, atau PPP. Oke. Gross National Income, Gross Domestic Product, atau PPP. Purchasing Power Parity. Biasanya negara yang maju itu purchasing power-nya lebih kuat daripada negara yang sedang berkembang. Seperti itu.
Nah, di sini kita bisa lihat figure 2.2 ini menunjukkan informasi tentang income per kapita di beberapa negara. Yang sumbu Y-nya ini adalah nama negaranya, sumbu X-nya adalah annual income per kapita dalam dolar. Nah, di sini kita bisa lihat, mari kita lihat Switzerland. Ini annual income-nya cukup tinggi ya, dia lebih dari 50.000 dolar. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan misalnya Pakistan, negara berkembang, itu dia annual income per kapitanya bahkan tidak sampai 10.000 dolar. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa negara-negara maju itu karakteristiknya adalah income per kapita mereka itu jauh lebih tinggi daripada negara-negara yang masih berkembang seperti Ghana, Pakistan, Bangladesh. Ini bahkan kalau dibandingkan Kanada juga masih jauh di bawah income-nya seperti itu. Oke. Nah, ini juga perbandingan per kapita GNI dan juga purchasing power parity. Nah, mari kita lihat Indonesia. Nah, Indonesia itu purchasing power-nya itu adalah sekitar 3.500 US dollar ya ini. Kalau dibandingkan sama Korea Selatan termasuk Korea Selatan di sini dia negara maju. Nah, purchasing power-nya itu 27.000, jauh banget ya. Nah, jadi itu juga perbedaan karakteristik antara negara maju dan negara berkembang. Oke, cukup jelas ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan aja. Boleh stop saya di tengah-tengah, nggak masalah. Oke, jangan malu-malu. Kalau misalnya malu-malu, boleh diketik di chat. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa basic indikator dari development itu bukan hanya income, tapi juga misalnya kesehatan dan pendidikan. Nah, itu kita sebutnya sebagai holistic holistic measure of living levels and capabilities. Nah, jadi dalam kita melihat development, itu kita harus melihatnya secara lebih holistik. Tidak melulu semuanya harus dilihat dari income. Jadi ada dimensi lain yang harus kita perhatikan, seperti misalnya kesehatan dan pendidikan. Nah, jadi di sini kita untuk holistic measure-nya, kita punya HDI atau Human Development Index. Nah, HDI ini mengcover isu kesehatan, life expectancy, dan juga education. Nah, HDI ini cara menghitungnya itu adalah seperti yang ada di dalam slide ini. Jadi indeks HDI itu sepertiga dikali income index ditambah sepertiga dikali life expectancy index ditambah sepertiga dikali education index. Yang life expectancy ini adalah bagian health indeksnya, yang education. Nah, HDI can be calculated for groups and regions in a country. Nah, jadi ketika kita melihat HDI, kita bisa menggarisbawahi misalnya perbedaan indeks HDI di antara grup-grup yang ada di dalam satu negara, misalnya antar etnis, antar suku, atau misalnya by gender, by job, by education, itu bisa. Antar regions itu juga bisa. Nah, sebetulnya ini bisa dilakukan tidak hanya untuk HDI, tapi untuk income juga bisa. Tapi kalau dengan menggunakan HDI, itu sebetulnya nanti ukurannya lebih menyeluruh, lebih holistik. Karena kalau income kan hanya income saja, sedangkan di HDI kita akan mengcover isu kesehatan dan juga isu pendidikan. Jadi sama seperti income, HDI itu juga bisa bervariasi di antara kelompok-kelompok dalam satu negara. HDI juga bisa bervariasi across region in a country. Jadi misalnya HDI-nya Yogyakarta misalnya, itu mungkin tidak sama dengan skor HDI di Surabaya, atau misalnya Jakarta, atau misalnya Bandung, dan sebagainya. Dan HDI juga bervariasi
juga bisa bervariasi antara rural dan urban areas. Nah, mari kita lihat contoh dari variasi HDI ya. Nah, di tabel 2.3 ini, oke, sebentar. Oh, ini dia memuat beberapa indikator. Jadi indikator development itu tidak hanya yang sudah kita sebutkan saja ya. Jadi bisa banyak sekali, seperti misalnya di sini dia punya income per kapita, tadi udah kita sebutkan, lalu PPP per kapita, lalu life expectancy, nah prevalence of undernourishment, ini juga bisa jadi salah satu indikator, lalu juga under 5 mortality per 1000 live birth, ini juga salah satu indikator, lalu ada crude birth rate, dan juga adult literasi, ini juga contoh dari indikator development. Jadi indikator pembangunan itu banyak, bukan hanya yang tercantum di sini. Apalagi kalau Anda rajin baca paper di bidang-bidang ekonomi pembangunan ya, itu indikatornya banyak sekali, tidak hanya yang tercantum di sini. Nah, mari kita lihat di sini dia World Bank menggolongkan ini ke dalam income group, ke dalam negara-negara dan juga regional. Nah, kita bisa lihat misalnya saya ganti warna ya, hijau misalnya. Nah, di negara yang high income itu income per kapitanya, mari kita bandingkan dengan yang low ya. Kalau yang low, ini income per kapitanya hanya sekitar $500, tapi kalau yang di high income country itu sampai lebih dari $30.000. Perbedaannya luar biasa ya. PPP-nya juga tentu saja yang income-nya lebih tinggi jauh lebih tinggi. Nah, itu kan dari income. Of course, kalau yang dari income pasti yang negara income-nya lebih tinggi. Nah, mari kita lihat di life expectancy. Di negara yang low income itu rata-rata sekitar 59 tahun, sedangkan di negara yang high income itu bisa mencapai 80 tahun. Nah, jadi ini menunjukkan kalau misalnya di negara yang high income itu most likely health facility-nya juga lebih baik daripada di negara yang low income. Prevalence undernourishment-nya juga di high income countries hanya 5, tapi di low income ada sekitar 30 secara rata-rata. Under 5 mortality ini cukup tinggi di low income, yaitu 118, di high income hanya 7. Crude birth rate, nah jadi crude birth rate itu apa? Itu adalah angka, nah ini sebenarnya crude birth rate atau crude death rate, nah ini yang dimaksud ini adalah angka kelahiran yang dia itu meninggal per 1000 populasi. Nah itu kalau di negara maju dia hanya 12, jadi dari kelahiran itu yang dia meninggal per 1000 penduduk itu sekitar 12, sedangkan yang low income countries itu ada sekitar 32. Jadi lebih tinggi ya. Nah, literasinya juga ini yang high income tidak dicantumkan, tapi harusnya literasinya jauh lebih tinggi. Kalau yang di low income ini yang male 76, yang female 63. Nah, jadi kurang lebih seperti itu perbandingannya, sama ya untuk negara-negara yang lain dan juga untuk yang region. Cara membandingkannya seperti itu. Oke. Nah, ini perbandingan HDI seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi di sini kita akan menggarisbawahi bahwa indeks HDI itu di satu negara saja itu sebetulnya bisa bervariasi. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat figure yang A ini. Nah, sumbu Y-nya ini adalah indeks HDI-nya, dan sumbu X-nya ini adalah si negaranya. Jadi yang warna abu-abu ini adalah indeks HDI di beberapa negara. Jadi kalau di Indonesia, indeks HDI-nya adalah sekitar 0,7. Lalu di India, dia di atas 0,6, tapi di bawah 0,7. Lalu di bawahnya ada Botswana, di bawahnya lagi ada Kamerun dan Zimbabwe. Nah, jadi ini HDI masing-masing negara tersebut. Nah, sedangkan yang berwarna biru di sini
itu adalah HDI-nya Guatemala. Jadi Guatemala, negara Guatemala itu secara rata-rata nasional itu HDI-nya ada di yang berwarna kuning, yang saya warnai kuning ini. Jadi indeks HDI Guatemala itu ada sekitar lebih dari 0,6 tapi di bawah 0,7. Katakanlah misalnya 0,67 misalnya. Nah, tapi di Guatemala itu suku bangsa yang hidup di sana itu beda-beda. Jadi kalau di Indonesia ada suku Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Nah, di Guatemala itu juga mirip. Dia ada beberapa suku, seperti suku Ladino, suku Aci, suku Keci, suku Pokomci. Nah, semoga saya tidak salah membaca ya. Nah, di sini antar suku bangsa itu nilai HDI-nya beda-beda. Sebagai contoh di sini, untuk suku Ladino itu nilai HDI mereka itu di atas rata-rata nasionalnya. Jadi HDI-nya Ladino itu lebih tinggi daripada rata-rata HDI-nya Guatemala itu sendiri. Bahkan dia tinggi hampir sama dengan HDI-nya Indonesia. Sedangkan suku bangsa yang lain seperti Aceh misalnya, nah HDI-nya itu ternyata jauh di bawah rata-rata nasionalnya Guatemala. Dia bahkan HDI-nya ada di bawahnya Botswana. Nah, suku bangsa yang lain, yang Keci dan Pokomci di sini itu juga jauh di bawah. Nah, jadi meskipun di satu negara yang sama, itu kelompok-kelompok, misalnya kelompok suku bangsa di negara tersebut itu nilai HDI-nya itu bisa berbeda-beda. Oke. Nah, lalu kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini adalah large ethnic difference in HDI in Guatemala. Nah, sedangkan yang figure B ini adalah perbedaan HDI antar distrik di Kenya. Jadi di Kenya itu ada banyak distrik atau banyak kota ya, kita bisa sebut itu sebagai kota di sini. Jadi seperti tadi, y-aksisnya adalah nilai HDI, x-aksisnya adalah negaranya. Nah, jadi seperti tadi juga, yang abu-abu ini adalah skor HDI negara-negara seperti Turki, South Africa, Mali, sama Nigeria. Nah, yang biru ini adalah HDI-nya Kenya. Nah, secara rata-rata nilai HDI-nya Kenya itu, di sini. Nah, jadi dia sekitar di atas 0,5. Nah, tapi di distrik-distrik yang berbeda di Kenya itu nilai HDI-nya juga beda-beda. Seperti misalnya di Nairobi, dia jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasionalnya. Bahkan skornya hampir sama dengan Turki atau sama ya sama dengan Turki. Tapi kalau misalnya di distrik Turkana misalnya, dia jauh lebih rendah daripada rata-rata nasionalnya. Di Busia juga lebih rendah, dan di Mombasa ini sedikit lebih tinggi daripada HDI rata-rata negara Kenya. Nah, jadi itu menarik ya, bahwa HDI itu juga bisa berbeda-beda di dalam satu negara. Nah, ini bisa Anda lakukan dengan indikator income saja, sebetulnya juga bisa dilakukan. Tapi kalau income, kan dia tidak mengcover hal-hal di luar income, seperti kesehatan dan pendidikan. Jadi HDI itu lebih menyeluruh daripada hanya menggunakan income saja. Oke. Nah, ini juga perbedaan HDI rural urban di Cina. Jadi ini sumbu Y-nya HDI. Nah, yang warna abu-abu ini adalah skor HDI-nya Yunani, Arab, United Arab Emirates, lalu India, Kamboja, dan Botswana. Sedangkan untuk HDI-nya Cina itu dia ada di sini secara rata-rata nasionalnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, HDI daerah urban di Cina itu ada di sini. Sedangkan HDI daerah ruralnya ada di sini.
Jadi yang urban lebih tinggi daripada rata-rata nasional, yang rural lebih rendah. Nah, kalau kita breakdown lagi, di beberapa regional di Cina, misalnya di Shanghai, HDI-nya sekian, di Gansu sekian, dan di Guizhou sekian. Nah, yang di Shanghai ini jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, sedangkan yang di Gansu dan Guizhou ini lebih rendah. Nah, nanti di per region ini kita bisa breakdown lagi menjadi HDI yang urban dan HDI yang rural. Seperti itu. Oke, nah jadi secara rata-rata ya kita bisa bilang bahwa biasanya indeks HDI di daerah urban itu lebih tinggi daripada indeks HDI di daerah rural. Oke. Nah, ini adalah data tahun 2009 ya. Tapi menggunakan data 2007 Human Development Index dari 24 negara. Nah, jadi di sini UNDP itu membagi ke-24 negara ini menjadi kategori low human development, medium human development, dan high human development. Lalu yang terakhir very high human development. Nah, di sini mari kita cek misalnya Ethiopia, salah satu negara yang dikategorikan sebagai low human development, itu relatif rankingnya adalah 171, lalu Human Development Index-nya adalah 0,4, GDP per kapitanya adalah 779, lalu GDP rank minus HDI rank 0 di sini. Lalu yang medium human development, misalnya di sini mari kita lihat mana ya, Cina misalnya. Nah, China ini kita langsung lihat HDI-nya aja ya. HDI-nya lebih tinggi dari Ethiopia. Dia 0,7. Sorry. GDP per kapitanya juga lebih tinggi di 5.300 dolar. Sedangkan yang high human development, misalnya Saudi Arabia, nah HDI-nya 0,8. GDP per kapitanya adalah 22.000 US dollar. Lalu yang very high, let's see Norwegia. Nah, dia tinggi ya. HDI-nya adalah 0,97 dan GDP per kapitanya sekitar 53.000 dolar, tinggi sekali. Oke, jadi itu perbandingan HDI antara negara-negara tadi low, medium, high, sama very high human development yang diklasifikasikan oleh UNDP. Lalu, nah ini kalau tadi ini diklasifikasikannya berdasarkan human development. Nah di tabel 2.5 ini kita membandingkan HDI, tapi kita klasifikasikan negara-negara pada klasifikasi GDP per kapita. Jadi yang ini GDP per kapita near $1,000, yang ini near $1,500, yang ini near $2,000, yang ini near $4,000. Akan sama ya, akan tetap konsisten hasilnya. Misalnya yang near PPP 1000, mari kita lihat Rwanda. Itu dia GDP per kapitanya $866, HDI-nya 0,46, life expectancy 49,7, adult literacy 64,9. Lalu combined gross enrollment ratio-nya adalah 52. Nah, sedangkan yang GDP near 1500, misalnya Kenya, GDP per kapitanya 1.500, HDI-nya 0,54, life expectancy 53, adult literasi 73,6. Lalu gross enrollment, ini school enrollment ya, yang dimaksud di sini adalah 59,6. Yang year 2000, let's see Kamboja, misalnya Kamboja,
GDP per kapita 1.800, HDI 0,59, life expectancy-nya lebih tinggi tentu saja 60, literasi 76, gross enrollment-nya 59. Nah, jadi seperti itu ya, semakin tinggi PPP-nya nanti juga indikator pembangunannya nilainya skornya semakin bagus. Oke. Nah, lanjut. Nah, jadi itu tadi tentang HDI. Nah, sekarang kita masuk ke New HDI. Nah, jadi ada sedikit kelemahan dari HDI sehingga UNDP itu sekarang membuat New Human Development Index atau New HDI. Nah, apa bedanya HDI sama New HDI? Nah, mari kita bahas perbedaannya. Ini pertama kali diperkenalkan di November 2010. Okay. So, what is the New HDI? Perbedaan pertama yang paling kelihatan dari indeks HDI yang baru itu adalah sekarang dia menggunakan rata-rata geometrik. Kalau sebelumnya kita menggunakan rata-rata aritmatik, tapi sekarang rata-rata geometrik. Jadi probably the most consequential, the index is now computed with a geometric mean instead of arithmetic mean. Jadi we no longer use the arithmetic mean. Now we use geometric mean. Tahu kan bedanya rata-rata aritmatik sama rata-rata geometrik? Kalau lupa nanti silahkan buka buku statistik Anda lagi. A geometric mean is also used to build up the overall education index from its two components. Traditional HDI added 3 components and divided by 3. Nah, jadi sebelumnya dengan rata-rata aritmatika itu kita hanya menjumlahkan ketiga indeks lalu dibagi 3. Nah, sekarang kita tidak lagi melakukan hal itu karena kita pakai rata-rata geometri. The new HDI takes the cube root of the product of the 3 component index. Nah, jadi sekarang kita kalikan semua indeks lalu di akar pangkat 3 karena dia cube root. The traditional HDI calculation assume one component trade-off against another as perfect substitutes. Nah, ini yang penting ya. Jadi di HDI yang lama itu karena kita menggunakan rata-rata aritmatik, nah jadi itu secara implisit kita jadi mengasumsikan bahwa satu komponen itu adalah trade-off dengan komponen yang lain. Jadi sebagai contoh, kalau ada orang yang indeks kesehatannya itu tinggi, nah maka berarti bukan diasumsikan, tapi jadi implisit nih kita menganggap bahwa kalau kesehatannya tinggi mungkin education sama income-nya tidak tinggi. Nah, sebetulnya itu bukan kesengajaan ya, tapi itu adalah sifat dari rata-rata aritmatik. Nah, oleh karena itu UNDP menyadari hal ini, karena di dunia nyata kan nggak begitu. Belum tentu orang yang kesehatannya baik, terus education sama income-nya nggak baik, kan tidak seperti itu. Karena apa? Karena mereka bertiga itu bukan substitusi. Nah, oleh karena itu UNDP merevisi. Oh, ini nggak bisa pakai rata-rata aritmatik, ini harus pakai rata-rata geometrik. Karena ketiga komponen itu bukan merupakan perfect substitutes. Nah, jadi itulah alasannya kenapa rata-rata aritmatik itu diganti dengan rata-rata geometrik. Nah, jadi di formulasi yang baru, the reformulation now allows for imperfect substitutability. Seperti itu. Jadi itu yang pertama ya, bedanya HDI yang baru dengan HDI yang lama. Yang baru pakai rata-rata geometri. Nah, yang berikutnya, apalagi yang berubah? Nah, ada beberapa key change, ada beberapa perubahan kunci di dalam HDI yang baru. Nah, jadi yang pertama itu sekarang kita menggunakan gross national income per kapita. Jadi di HDI yang sebelumnya kita menggunakan GDP per kapita itu nggak dipakai lagi. Sekarang kita pakai GNI per kapita. Seperti itu ya.
kita pakai GNI bukan GDP. Nah, lalu yang kedua, sekarang di komponen education-nya itu ada beberapa hal yang di-revise. Nah, jadi sekarang kita menggunakan average actual educational attainment of the whole population and the expected attainment of today's children. Nah, jadi sekarang untuk yang indeks education ini kita pakai actual education attainment. Jadi education attainment itu berapa lama dia mengenyam pendidikan. Misalnya dia sampai high school, jadi itu berapa tahun, atau dia sampai middle school itu berapa tahun, itu dihitung. Nah, selain itu juga kita menggunakan expected attainment. Jadi ekspektasi dari nanti anak yang sedang dibesarkan itu dia akan kira-kira berapa tahun mengenyam pendidikan. Itu kan bisa dikira-kira. Misalnya kalau di Indonesia sekarang kan karena ada program wajib belajar ya, nah jadi kita bisa expect kalau ada anak yang lahir itu kira-kira paling tidak dia akan mengenyam pendidikan sampai SMA karena ada wajib belajar. Nah, komponen-komponen seperti itu juga dimasukkan ke dalam HDI yang baru. Lalu berikutnya, the maximum values in each dimension have been increased to the observed maximum rather than given predefined cutoff. Nah, jadi ini cukup detail ya, tidak terlalu disebutkan di Todaro, tapi di HDI yang lama itu sebetulnya ada cut-off dari nilai maksimum setiap dimensi. Jadi di dimensi kesehatan sama pendidikan itu ada nilai cut-off. Nah, sekarang nilai cut-off-nya itu ditiadakan. Jadi cuma itu aja bedanya. Nah, yang terakhir, the lower goalpost for income has been reduced due to new evidence on lower possible income levels. Nah, di HDI yang lama itu ada cut off. Jadi dia punya cut off untuk misalnya income terendah. Nah, tapi sekarang karena penelitian lebih lanjut itu menunjukkan bahwa it is possible for someone to have income even lower than that. Nah, makanya sekarang lower possible income levelnya itu diturunkan di HDI yang baru. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu perbedaan antara HDI yang lama sama HDI yang baru. Oke, sebenarnya cuma dua itu aja sih perbedaannya. Yang pertama adalah cara hitungnya beda. Nah, lalu yang kedua adalah beberapa asumsi itu diganti. Seperti yang tadinya GDP jadi GNI, lalu yang education sekarang pakai educational attainment, dan nggak ada cut off lagi. Di income juga level income yang paling rendah itu diturunkan lagi. Nah, jadi itu aja perbedaannya. Oke, nah ini adalah tabel yang berisi perbandingan negara-negara. Seperti tadi ya, ini sama UNDP dikategorikan menjadi very high human development, high human development, medium human development, sama low human development. Nah, cuman bedanya di sini sekarang kita menggunakan NHDI atau New HDI. Tapi indikator yang lain sama, life expectancy, mean years of schooling, expected years of schooling, GNI per kapita, GNI per kapita rank, minus HDI rank. Nah, jadi ini perbandingan sama seperti tadi. Ya tentu saja nanti negara yang very high human development, skornya akan lebih bagus daripada negara yang level human development-nya di bawah mereka. Oke, nggak perlu saya bacain satu-satu, tapi intinya seperti itu. Oke, sebelum kita pindah ke karakteristik negara maju, karakteristik negara berkembang, ada pertanyaan dulu? Kalau ada, silahkan. Saya izin bertanya, Bu. Silahkan. Berkaitan dengan Human Development Index terkait negara-negara yang ada yang disajikan di data, saya melihat ada kayak semacam pola mungkin ya, Bu. Seperti saya juga tadi ngecek Human Development Index langsung dari websitenya UNDP, bahwa negara-negara Skandinavia yang semacam
Swedia, Finlandia, Norwegia, itu termasuk ke dalam top 10 negara dengan Human Development Index yang paling tinggi. Sedangkan kalau kita lihat di Eropa Utara sendiri itu mereka menggunakan konsep yang disebut sebagai welfare state, di mana intervensi pemerintah mungkin cukup besar di dalam perekonomian sehingga mereka memberikan transfer kepada masyarakat yang besar, subsidi dan lain sebagainya. Nah, apakah pertanyaan adalah apakah intervensi pemerintah seperti pemberian subsidi, terus pendidikan yang gratis, kesehatan yang gratis di negara-negara welfare state seperti di Eropa Utara tersebut memang punya pengaruh yang cukup kuat terhadap tingginya Human Development Index di negara-negara tersebut? Demikian Bu pertanyaannya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi betul negara-negara di Skandinavia itu memang human development levelnya tinggi dan betul bahwa mereka itu welfare state. Nah, jadi apakah peran pemerintah dalam memberikan social transfer misalnya itu sangat berpengaruh ke dalam human development? Nah, bisa jadi. Nah, jadi jawabannya bisa jadi. Tentu saja peran pemerintah dalam memberikan social transfer, lalu memastikan keamanan warga negaranya, itu tentu saja dia berpengaruh pada human development. Tapi lebih dari itu, kenapa kalau di Skandinavia hal itu bisa berjalan dengan sangat baik? Nah, itu kalau saya boleh jawab, ini agak sedikit opini ya, jadi nanti kalau Anda mau cari sumber yang lebih mantap lagi, saya persilahkan. Tapi kalau menurut saya, bisa jadi karena institusinya. Nah, jadi nanti kita akan bahas soal peran institusi di materi ini. Nah, institusi di negara Skandinavia itu most likely dia institusi yang berjalan dengan baik. Jadi dia misalnya asymmetric information itu nggak terlalu besar. Nah, oleh karena itu ketika mereka memberikan social transfer itu betulan nyampe. Lalu misalnya corruption itu rendah. Lalu misalnya hukumnya bisa berjalan dengan baik. Nah, hal-hal seperti itu tentu saja akan mendukung peran pemerintah sebagai pihak yang menyalurkan social transfer, menyediakan public facility dan lain-lain. Nah, jadi kalau menurut saya kenapa di mereka itu bisa berjalan dengan baik, itu karena satu faktor institusi. Nah, yang kedua juga karena mereka negara maju ya, jadi investment dalam bidang pendidikan dan juga fasilitas kesehatan itu juga bisa berjalan dengan baik. Jadi akses ke semua itu, jadi warga negaranya bisa mendapat akses ke kesehatan dan pendidikan yang baik. Nah, tapi kembali lagi semua itu kenapa bisa berjalan dengan lancar? Bukankah misalnya di Indonesia juga ada investment di bidang itu? Nah itu saya kalau boleh bilang, nah itu menurut saya karena perbedaan institusinya. Nanti kita akan bahas kenapa institusi di negara yang sedang berkembang itu biasanya belum bisa berjalan sebaik yang diharapkan. Nah itu nanti kita akan bahas. Nah kurang lebih seperti itu. Terima kasih pertanyaannya bagus. Kalau ada pertanyaan lagi, saya persilahkan. Oke, belum ada ya. Kalau gitu kita lanjut. Nah, mari kita lanjut ke, nah ini karakteristik negara-negara berkembang. Tadi kita udah sempat bahas di depan, tapi mari kita dive in lebih dalam lagi ke setiap karakteristiknya. Jadi karakteristik yang biasanya terdapat di negara-negara berkembang itu yang pertama adalah lower levels of living and productivity. Nah, jadi biasanya kalau dibandingkan negara maju, negara berkembang itu tingkat produktivitas dan kualitas hidup di negara berkembang itu biasanya lebih rendah. Lalu yang kedua, lower level of human capital. Nah, biasanya negara berkembang itu juga human capitalnya levelnya lebih rendah ya in terms of health, education, sama skills. Nah, yang ketiga, higher level of inequality and absolute poverty. Nah, biasanya di negara berkembang itu memang tingkat
inequality-nya, income inequality ya terutama, itu cukup tinggi. Lalu yang kedua, biasanya permasalahan absolute poverty itu juga masih common. Kayak misalnya kalau kita tengok di Afrika, nggak di Afrika juga sih, misalnya di Indonesia pun itu masih ada permasalahan absolute poverty. Nah, namun demikian, meskipun ini tipikal karakteristik di negara berkembang ya, bukan berarti di negara maju itu terus sama sekali tidak ada inequality. Jadi inequality ini juga tetap masih ada di negara maju. Seperti misalnya kalau kita lihat USA itu kan negara maju. Income per kapitanya tinggi sekali, human development-nya juga tinggi sekali. Tapi namun demikian mereka masih menghadapi permasalahan inequality. Kalau Anda lihat negara bagian di US itu ada negara bagian yang kebanyakan warganya itu hidup di bawah garis kemiskinan, lalu ada negara bagian yang sebagian besar warganya hidup di atas garis kemiskinan. Nah, itu juga problem yang ada di negara maju, bukan hanya negara berkembang. Tapi yang absolute poverty ini memang typically ada di negara berkembang. Oke. Nah, yang nomor 4 ini adalah higher population growth rates. Nah, jadi negara berkembang itu biasanya pertumbuhan populasinya lebih tinggi daripada yang negara maju. Nah, kenapa? Nah, alasan kenapanya ini cukup banyak. Nanti Anda bisa baca lebih lanjut karena alasan kenapanya ini tidak bisa dijawab dengan singkat karena banyak alasannya dan tergantung negaranya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, meskipun di negara berkembang itu biasanya pertumbuhan populasi itu cukup tinggi. Nah, tapi kualitas dari misalnya kesehatan penduduknya ya, jadi meskipun katakanlah angka kelahiran itu tinggi di negara berkembang, tapi nanti dari bayi yang lahir itu tidak semuanya lahir dalam keadaan yang sehat. Karena misalnya kecukupan gizinya kurang. Jadi meskipun banyak bayi yang lahir, mungkin dari bayi-bayi yang lahir itu ada sebagian yang tidak hidup sampai dewasa misalnya karena dia gizinya tidak tercukupi. Atau mungkin dari kelahiran itu ada kelahiran yang ketika lahir meninggal misalnya. Nah, itu juga mungkin karena tidak ada fasilitas kesehatan yang baik. Nah, jadi itu karakteristik negara berkembang. Nah, sebelum kita lanjut ke 6 karakteristik lainnya, mari kita lihat terlebih dahulu share dari global income. Nah, jadi ini adalah pie chart yang memuat share dari global income. Jadi ini income dunia ya. Nah, kalau kita lihat ini data tahun 2008. Nah, 57% dari seluruh income di negara-negara di dunia ini, 57% itu semuanya terkonsentrasi di negara high income. Jadi di OECD, jadi high income countries itu mereka memiliki 57% share dari global income. Sedangkan di East Asia sama Pasifik itu ada 15%, di South Asia ada 6%, di Europe dan Central Asia ada 8%, di Latin Amerika dan Caribbean ada 9%, Middle East dan North Africa 3%, lalu yang terakhir Sub-Saharan Afrika itu dia ada 2%. Nah, ini kalau kita lihat ini data yang cukup mengejutkan ya. Ya bukan mengejutkan juga sih. Karena lebih dari setengah income di dunia ini itu ada di negara-negara maju. Sedangkan sisanya yang kurang dari setengah itu masih dibagi ke region-region di dunia. Jadi region sisanya. Dan paling tinggi itu ada di East Asia sama Pasifik. Itu pun hanya 15%. Sedangkan lebih dari setengah semuanya terkonsentrasi di negara-negara high income. Seperti tadi negara Skandinavia, terus ada US, ada UK, ada Jepang, ada Singapura, nah itu semuanya di sini. Sedangkan negara sisanya yang nggak ada di sini itu terbagi ke dalam region-region ini. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada data 12 negara yang most and least populated countries.
sama income per kapitanya. Jadi ini adalah negara yang paling padat penduduk dan paling tidak padat penduduk bersama income per kapitanya. Nah, mari kita lihat negara yang paling padat penduduk, Cina misalnya di sini. Itu populasinya ada sekitar 1.300 millions. GNI per kapitanya ada sekitar 2.900 dolar. Nah, kalau kita lihat di negara-negara yang paling padat penduduk ini sebagian besar adalah negara berkembang, ya kan? Cina, India, Indonesia, Brazil, Pakistan, Bangladesh, tapi tidak selalu negara yang paling padat penduduk itu pasti adalah negara berkembang. Karena buktinya di sini kita lihat ada negara maju seperti United States, populasinya ada sekitar 304 millions, GNI per kapitanya adalah 47.000 dolar, banyak sekali ya. Lalu di sini juga ada negara maju, ada Jepang di sini, dia juga cukup padat, 128 million, GNI per kapita 38.000 dolar. Nah, jadi meskipun biasanya nih negara yang padat penduduk itu negara berkembang, tapi tidak semua negara yang padat penduduk itu adalah negara berkembang. Jadi kayak misalnya ada US sama Jepang di sini. Nah, begitu juga dengan negara yang tidak padat penduduk. Jadi tidak semua negara yang tidak padat penduduk itu adalah negara maju. Seperti misalnya mana ya? Ini misalnya Marshall Island ini misalnya. Meskipun dia bukan negara yang padat penduduk, tapi dia juga bukan negara maju karena GNI per kapitanya cukup kecil dibandingkan negara-negara maju. Seperti itu. Meskipun biasanya nih negara yang padat penduduk itu negara berkembang, tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi banyak pengecualian di sini. Oke, nah itu tadi berdasarkan jumlah penduduk, kepadatan penduduknya ya. Nah sekarang kita lihat berdasarkan under 5 mortality rates. Nah, under 5 mortality rates itu apa? Itu adalah angka mortalitas atau angka kematian di usia di bawah 5 tahun. Nah, jadi kalau di sini kita punya data death per 1000 live birth. Nah, jadi data kematian per 1000 kelahiran. Kematian per 1000 kelahiran. Nah, ini kalau yang low income countries itu dia cukup tinggi. Di atas 140. Jadi tahun 1990 dia di atas 140. Tahun 2005 dia udah agak turun menjadi di bawah 120. Nah, tapi dia masih jauh lebih tinggi dibandingkan high income countries yang semuanya ada di bawah 20, baik tahun 1990 maupun tahun 2005. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena mungkin ketika bayi lahir itu mungkin ibunya gizinya belum tercukupi, sehingga ketika bayi lahir bayinya juga gizinya tidak tercukupi. Jadi dia usianya tidak panjang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu terjadi di negara-negara berkembang, biasanya begitu. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah angka primary school enrollment and pupil teacher ratio. Nah, jadi ini yang mengenyam pendidikan dasar ya, sama pupil teacher ratio atau rasio murid guru. Nah, biasanya negara maju itu nanti primary school enrollment-nya tinggi dan pupil teacher ratio-nya itu kecil. Seperti ini misalnya, yang high income countries, school enrollment-nya 95%, pupil teacher ratio-nya 15%. Sedangkan yang low, itu school enrollment-nya 80%, pupil teacher ratio-nya 45%. Nah, ini misalnya kalau kita lihat regional East Asia and Pacific ya, school enrollment-nya 93%, primary pupil teacher ratio 19%, sedangkan di Sub-Saharan Afrika ini school enrollment-nya cuma 73% dan pupil teacher ratio-nya adalah 49.
Nah, berikutnya kita melihat correlation, not causation, correlation between under 5 mortality and mother's education. Nah, jadi ini adalah salah satu alasan kenapa pendidikan untuk perempuan itu penting. Karena kalau kita lihat di sini ada korelasi antara under 5 mortality dengan mother's education. Jadi kelahiran yang angka kematian per 1000 kelahiran itu yang under 5 mortality itu kalau kita lihat di Tanzania misalnya itu paling tinggi terjadi ketika ibunya itu tidak mengenyam pendidikan atau no education. Tapi kalau misalnya dia pernah sekolah SMA atau SMP, secondary atau some higher, itu angka kematian di bawah umur 5 tahunnya lebih rendah. Dan itu konsisten di negara lain juga. Di Bolivia juga sama, Bangladesh agak beda tapi mirip lah. Philippines dan juga Egypt juga sama. Ini salah satu alasan kenapa mother's education itu penting untuk mencegah itu kematian di bawah usia 5 tahun. Oke. Nah, ini adalah gambaran jumlah dari orang yang hidup di bawah kemiskinan menurut regionalnya. Jadi yang paling banyak di sini karena penduduknya juga paling padat ya itu di East Asia and Pacific. Oke, nah ini dari tahun ke tahun ada keterangannya. Oke. Nah berikutnya growth birth and death rates around the world. Nah jadi di sini, jadi angka ini itu apa? Nah angka ini adalah yang bayi lahir lalu meninggal per 1000 penduduk. Nah itu kalau di negara berkembang seperti Afghanistan, Angola, Burkina Faso, Uganda, Zambia dan lain-lain itu cukup tinggi. Lebih dari 45, sedangkan di negara-negara maju seperti Austria, Jerman, Jepang, South Korea, Taiwan itu kurang dari 10. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke karakteristik dari negara berkembang tadi ya, saya lanjutkan. Karakteristik yang kelima, di negara berkembang itu kadang sering terjadi social fractionalization. Jadi ada apa ya kalau saya boleh bilang seperti perbedaan kelas biasanya di negara berkembang. Di negara maju juga ada, tapi konflik antar perbedaan antar kelas yang berbeda itu lebih sering terjadi di negara maju. Sebagai contoh, kalau di negara berkembang itu karena disparitas pendapatan itu cukup tinggi, jadi yang kaya itu pendapatannya jauh lebih tinggi daripada yang miskin misalnya, yaitu rawan terjadi friksi antara yang kaya dan yang miskin. Lalu yang nomor 6, larger rural population. Nah, jadi di negara berkembang itu biasanya populasinya itu lebih banyak yang tinggal di daerah rural daripada di daerah urban. Nah, tapi biasanya itu juga diikuti dengan urban migration yang besar. Karena apa? Karena yang terjadi adalah fasilitas publik yang bagus dan juga pekerjaan, lapangan pekerjaan, lalu juga sekolah-sekolah yang bagus itu adanya di daerah urban. Nah, oleh karena itu, demi mencari penghidupan yang lebih baik, orang dari rural area itu bermigrasi ke urban area. Nah, itu very common with developing countries. Yang ketujuh, lower level of industrialization and manufactured export. Nah, biasanya negara berkembang itu nanti tingkat industrialisasinya cukup rendah. Nah, yang terakhir, adverse geography. Nah, adverse geography ini yang dimaksud apa? Nah, jadi ada negara berkembang yang dia itu memang keadaan geografinya itu bukan tidak baik ya, kurang baik, dianggap kurang baik. Jadi misalnya di Afrika itu kan kering. Jadi mungkin untuk agriculture juga
kurang sesuai. Lalu karena dia kering, lalu ada negara yang di Afrika itu dia landlocked, tidak ada sumber perairannya, nah itu dia sudah tidak sesuai untuk agrikultur, untuk pengembangan bisnis juga tidak sesuai. Nah ini yang dimaksud dengan adverse geography. Jadi memang keadaan geografinya itu kurang menguntungkan ya, kalau kita boleh bilang seperti itu. Oke. Tapi ada juga negara berkembang yang sebetulnya sumber daya dan geografinya itu bagus, seperti misalnya Indonesia, itu kan cukup bagus. Tapi kenapa dia tetap negara berkembang? Nah, itu karena karakteristik yang lain, Jadi misalnya tadi kita di daerah rural itu fasilitasnya belum bagus. Jadi semuanya bermigrasi ke urban. Nah, terus nanti terjadi ketidakseimbangan persebaran penduduk lah, lalu tadi level industrialisasinya juga kurang baik dan segala macam. Jadi hanya karena ada satu karakteristik yang tidak ada tuh bukan berarti karakteristik yang lain juga tidak ada. Oke. Nah ini tabel yang menunjukkan urban population in developed countries and developing regions. Nah, kalau kita lihat di dunia, itu kira-kira populasinya itu jumlahnya adalah 6.800 millions. Nah, di antara 6.800 millions ini, sekitar 50% itu tinggal di urban, 50% tinggal di rural. Tapi kalau di negara-negara maju, itu populasinya sekitar 1.200 million. Nah, yang tinggal di urban atau di kota itu sekitar 75%. Sedangkan di negara-negara yang dia less developed, nah itu populasinya kira-kira 5.500 million, dan yang tinggal di urban itu sekitar 44%. Nah, jadi yang tinggal di rural itu ada sekitar 56%. Nah, jadi lebih banyak yang tinggal di rural daripada yang di urban. Nah, sama kan karakteristiknya seperti yang tadi. Lalu nah di Sub-Saharan Afrika misalnya, dia yang tinggal di urban hanya 35%, lebih banyak yang tinggal di rural. Nah, itu adalah karakteristik negara berkembang. Oke. Nah, berikutnya, nah ini adalah dari sektor industri ya. Jadi share of the population employed in industrial sector in selected countries. Nah, mari kita lihat. Di region Afrika, misalnya kita ambil negaranya Ethiopia ya. Di Ethiopia, agriculture share of GDP-nya itu sekitar 44%. Sedangkan industrial share of GDP-nya itu hanya 13%, lalu yang service sekitar 42%. Nah, mari kita bandingkan dengan negara maju, misalnya South Korea. Nah, dia agriculture share of GDP-nya itu hanya 3%, sedangkan untuk industrinya 37%, servisnya 60%. Nah, jadi kita bisa lihat kalau negara maju nanti share GDP yang dari industri itu lebih besar. Mari kita lihat kalau Indonesia gimana. Nah, kalau Indonesia share agriculture-nya 14%, industrinya 48%. Oh, cukup baik sebetulnya. Dan share untuk service industrinya adalah 37%. Nah, biasanya kalau negara berkembang, share agriculture-nya itu lebih besar daripada industri. Tapi karena Indonesia tadi dia negara berkembang tapi yang sudah agak middle, nah itu dia industrinya share-nya cukup besar dibandingkan negara yang masih low income. Oke. Nah, sedangkan negara maju, misalnya UK, ini share agriculture-nya hanya 1%, industrinya 24%, dan servisnya 76%. Oke. Nah, lanjut ke karakteristik developing country. Nah, yang nomor 9 ini adalah underdeveloped financial and other markets. Nah, biasanya di negara berkembang atau di lower income countries itu
pasar finansialnya dan juga pasar-pasar lainnya itu dia underdeveloped kalau dibandingkan dengan negara maju. Jadi mungkin di sana pembayaran menggunakan e-money itu belum common, atau juga financial apps yang lain itu juga belum common. Nah, misalnya seperti itu. Jadi semuanya masih rely on cash. Salah satu contohnya. Nah, yang nomor 10 ini menarik. Tadi sempat ada yang tanya kan, kenapa di Skandinavia peran pemerintah itu bisa berjalan dengan baik? Gimana itu beda sama negara berkembang? Nah, bedanya adalah di institusi. Kan tadi saya bilang gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan karakteristik nomor 10 dari negara berkembang. Jadi negara berkembang itu biasanya dia dulunya adalah negara yang dijajah. Jadi ada colonial legacy di sini. Jadi colonial legacy and external dependence. Nah, jadi karena negara berkembang itu kebanyakan adalah negara jajahan dulunya. Nah, karena pernah dijajah, jadi ada beberapa hal yang diwariskan oleh zaman penjajahan itu. Nah, yang pertama adalah institusi. Yang kedua adalah private property, lalu sistem tax. Jadi ada personal taxation, lalu ada tax in cash rather than in kind. Nah, jadi karakteristik ini seperti private property, tax, dan institution ini seringkali adalah warisan dari penjajah. Nah, karena warisan dari penjajah, maka tujuan dari semua hal ini itu kan tujuannya adalah untuk menguntungkan si kolonialnya, bukan menguntungkan si warga negara di negara tersebut kan. Nah, kalau misalnya sistemnya itu masih diwarisi sampai sekarang, maka tidak heran kalau misalnya sebetulnya sistemnya entah kurang efisien, entah kurang efektif. Nah, itu karena memang sejak awal sistem ini disusun itu bukan untuk benefit the people, tapi benefit the colonials. Nah, jadi itulah kenapa agak sedikit beda peran pemerintah di negara maju sama negara berkembang yang bekas jajahan. Tapi apakah ini selalu buruk? Tidak juga. Ada yang meskipun negara jajahan, tapi institusinya tetap berjalan dengan baik. Seperti misalnya negara persemakmuran Inggris, Malaysia misalnya, itu institusinya cukup baik. Misalnya beda dengan kita yang dulu jajahan Belanda, nah itu juga karena memang sistem institusinya itu berbeda. Oke, jadi itu. Lalu di sini ada, oke. Sebelum saya ke sini, pindah ke ini perbedaan karakter ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Ya, tadi saya tertarik yang bagian inequality, Bu. Tadi kan yang Ibu katakan lebih ke income inequality ya, Bu. Cuman saya penasaran aja sebenarnya apakah gender inequality itu juga dapat membedakan atau terdapat perbedaan. Misal kalau di negara maju itu gender inequality-nya lebih rendah atau negara berkembang lebih tinggi. Dari sisi mungkin gender pay gap atau women's participation, itu kira-kira ada pengaruhnya nggak ya, Bu? Oke, very good. That's a good question. Nah, jadi apakah selain selain inequality income juga ada gender inequality. Nah, jadi itu benar ya. Jadi inequality itu tidak hanya di income, tapi juga ada misalnya di pendidikan, di kesehatan, atau bahkan juga gender. Nah, jadi kalau tanya apakah gender inequality itu matters dalam pembangunan? Yes, it matters a lot. Apakah gender inequality itu juga ada di negara maju? Jawabannya ya, gender inequality juga ada di negara maju. Baik negara maju maupun negara berkembang itu ada problem gender inequality. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kadarnya. Jadi biasanya permasalahan gender inequality itu, ini semoga saya tidak salah ya, tapi setahu saya permasalahan gender inequality itu biasanya lebih besar kalau di negara berkembang. Kalau di negara maju ada,
tapi mungkin tidak sebesar ketika di negara berkembang. Jadi negara maju contoh negara maju yang masih punya permasalahan gender inequality itu seperti US dan juga Jepang. Nah, jadi di sana itu ada wage gap, betul bahwa laki-laki di sana penghasilannya lebih besar daripada perempuan, itu betul. Hourly pay-nya itu lebih tinggi daripada perempuan, itu betul. Dan juga di sana di Jepang terutama ya, itu setahu saya karir advancement itu lebih banyak diberikan kepada laki-laki karena kebudayaan di negara mereka itu masih percaya bahwa peran perempuan yang utama itu adalah sebagai ibu yang membesarkan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu career advancement itu lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Nah, itu adalah contoh dua negara maju yang punya permasalahan gender inequality. Nah, tapi kalau di negara berkembang itu juga permasalahan yang cukup serius. Nah, mungkin kalau bagi kita semua, kita kan belajar di universitas. Anda kan mahasiswa. Nah, mahasiswa-mahasiswi kan nggak ada bedanya. Nah, mungkin kita tidak terlalu terasa adanya permasalahan itu. Nah, tapi kalau misalnya kita pergi ke rural area, nah di keluarga yang miskin misalnya, nah itu biasanya kalau mereka punya budget yang terbatas, mereka lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-lakinya daripada yang perempuannya. Karena misalnya yang laki-laki kan suatu hari akan jadi kepala keluarga, nah, makanya dia kebutuhannya lebih diutamakan daripada yang perempuan. Karena yang perempuan nantinya akan menjadi istri seorang laki-laki kan ke depannya. Nah, karena itu sumber dayanya lebih banyak di-spend ke yang laki-laki. Nah, itu salah satu contoh permasalahan gender inequality di negara maju. Nah, selain itu juga kalau dalam hal kesempatan kerja, mungkin kalau pekerjaan yang dia itu tipe pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja terdidik, sepertinya di Indonesia tidak terlalu ada masalah gender inequality ya. Tapi kalau misalnya di pekerjaan-pekerjaan lain yang dia itu untuk tenaga kerja terampil misalnya, nah itu mungkin masih ada sedikit perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kayak misalnya pekerjaan apa ya, montir misalnya, montir mobil, nah itu mungkin orang cenderung lebih dalam tanda kutip mantep atau lebih percaya kalau misalnya yang mengerjakan laki-laki. Nah, jadi hal seperti itu ada. Dan apakah hal seperti itu berpengaruh di pembangunan? Ya, itu berpengaruh. Nah, itulah pentingnya kita butuh yang namanya akses kepada education yang equal antara laki-laki dan perempuan. Karena dengan adanya hal itu, dengan adanya akses kepada education yang equal, nanti pembentukan pola pikir itu juga akan berubah. Jadi yang tadinya kita punya pola pikir laki-laki lebih kuat atau lebih utama dari perempuan itu nanti akan berubah. Jadi itulah pentingnya akses pendidikan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Tapi tadi pertanyaannya apa sih? Oh, apakah ada gender inequality di negara maju? Ada. Apakah gender inequality berpengaruh pada pembangunan? Ya, sangat berpengaruh. In fact, di salah satu sub bidang ekonomi pembangunan itu ada yang membahas tentang gender. Bahkan World Bank itu punya lab sendiri untuk segala permasalahan yang berhubungan dengan gender. Jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa cek paper-paper yang berhubungan dengan gender empowerment di bidang ekonomi. Itu salah satu topik penelitian yang saat ini cukup seksi. Jadi kalau memang Anda tertarik, Anda bisa lihat di situ. Dan data-data mikro kan sekarang juga cukup tersedia. Kalau Anda tertarik mau skripsi di bidang itu misalnya, nah itu bisa banget. Oke, good question. Thank you very much. Ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Bu. Silakan. Oke, sebelumnya saya tertarik dengan pembahasan tadi terkait dengan ukuran-ukuran yang digunakan untuk melihat karakteristik dari negara-negara berkembang maupun negara-negara maju ya. Ada 10 kalau tadi saya nggak salah gitu.
Dan seperti yang Ibu jelaskan juga di awal dan mungkin di perkuliahan sebelumnya, bahwa ekonomi pembangunan sangat erat kaitannya dengan political economy gitu, Bu. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian ukuran-ukuran yang kita gunakan saat ini sebagai indikator negara maju dan berkembang itu juga dipengaruhi oleh dominasi negara-negara dunia pertama gitu, sebagai negara kolonial mungkin di masa lalu gitu, dan kemudian apakah ukuran-ukuran tersebut juga masih berpengaruh hingga saat ini gitu? Karena kalau saya lihat tadi beberapa ukurannya, misalnya seperti industrialized countries dihitung lebih relatif maju dibandingkan negara-negara yang masih berbasis pada agraris atau agrikultur, terus juga ada financial markets yang sudah lebih develop dibanding negara-negara berkembang. Apakah ukuran-ukuran itu juga berkaitan dengan aspek historis dari negara-negara tersebutlah, negara-negara yang mendominasi gitu? Dan kemudian pertanyaan keduanya adalah, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu terhadap negara-negara yang kemudian, mungkin saya pernah baca sedikit tentang Bhutan ya, yang tidak lagi menggunakan indikator-indikator mainstream dalam tanda kutip, dan mendahulukan happiness index kalau saya tidak salah gitu, dan menggunakan itu sebagai ukuran kemajuan dibanding GDP atau GNI yang digunakan di banyak negara lain. Mungkin begitu, Bu, pertanyaannya. Okay. Thank you. That's actually a very good question. Nah, jadi menarik ya tentang Bhutan tadi. Saya juga pernah baca bahwa bagi mereka itu happiness index itu lebih penting daripada GDP. Nah, jadi tadi pertanyaannya, apakah ukuran-ukuran, karakteristik dan indikator pembangunan tadi itu masih dipengaruhi oleh negara-negara yang dalam tanda kutip negara-negara yang kuat, negara-negara yang penghasilannya, yang income-nya besar. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa tentu saja ada pengaruh dari negara-negara tersebut. Itu nggak bisa dipungkiri karena di dalam ekonomi pembangunan yang tradisional, ini kita kan masih di ekonomi pembangunan yang mainstream ya, yang tradisional, karena kita di ekonomi pembangunan 1, nah tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu masih mendefinisikan pembangunan sama pertumbuhan itu didefinisikan melalui indikator moneter. Jadi seperti income, seperti GDP dan GNI. Nah, juga tidak bisa dipungkiri bahwa pola pikir kita itu terbentuk bahwa negara yang dalam tanda kutip baik ya, negara yang sudah mencapai mencapai goalnya. Jadi negara yang sudah mencapai goalnya itu di pemikiran mainstream itu didefinisikan sebagai negara yang sudah menjadi negara maju. Jadi yang income-nya tinggi, yang HDI-nya tinggi, yang financial market-nya itu baik, yang dia itu institusinya juga baik. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah pola pikir kita. Nah, apakah pola pikir seperti itu ada kelemahannya? Tentu saja ada. Banyak sekali kelemahannya karena pada faktanya memang kualitas hidup seseorang itu meskipun erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan, tapi tidak semuanya ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesehatan. Jadi bisa saja seseorang itu merasa kualitas hidupnya baik, meskipun dia tinggal di rural area dan penghasilannya nggak banyak, tapi bagi dia kualitas hidupnya dia itu baik karena hidupnya tentram misalnya. Jadi tidak memikirkan hal-hal yang kompleks, hidupnya tentram, dekat dengan alam. Nah, itu kan boleh juga kalau ada orang yang dia merasa hidupnya sudah mencapai goalnya dengan hal seperti itu kan boleh saja. Nah, jadi tapi kenapa kita masih mengacu pada income, pada pendidikan, pada fasilitas kesehatan? Kenapa begitu? Nah, karena indikator-indikator tersebut meskipun banyak kelemahannya, tapi itu adalah indikator yang terukur. Nah, jadi salah satu sifat dari indikator yang dianggap baik itu adalah yang bisa terukur. Nah, indikator yang terukur apa aja nih? Nah, indikator yang terukur itu misalnya GNI per kapita, GDP per kapita, PPP tadi purchasing power parity, sama HDI index. Nah, itu terukur. Karena dia bisa terukur, makanya kita masih menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mendefinisikan tingkat pembangunan. Nah, dan juga apakah terus kita harus selalu look up to negara-negara yang sudah maju? Apakah
Nggak bisa kita misalnya tidak apa-apa misalnya penghasilannya tidak income-nya tidak sebanyak mereka selama negara kita aman tentram misalnya. Ya sebetulnya boleh saja, tapi kenapa kita look up to negara-negara yang sudah maju? Karena biasanya negara yang sudah maju itu ketika dia sudah mencapai level di negara maju, itu dia bukan hanya income-nya yang tinggi, tapi juga kualitas hidup warga negaranya itu lebih baik. Jadi kalau katanya Amartya Sen, itu orang itu kan yang paling penting untuk kualitas hidup seseorang itu kan freedom to choose. Nah, jadi kalau di negara maju, orang itu bisa misalnya dia ingin mengenyam pendidikan, maka dia bisa memilih untuk mengenyam pendidikan. Kalau misalnya orang yang miskin itu kan, saya ingin sekolah, tapi orang tua saya nggak punya uang misalnya, makanya saya jadi tidak bisa sekolah, harus bekerja. Nah, itu biasanya tidak terjadi di negara maju. Itulah kenapa pola pikir kita itu terbentuk ke bahwa, wah kalau misalnya negara ini jadi negara yang maju, itulah hal yang paling baik. Nah, itu pola pikir yang mainstream. Nah, lalu bagaimana dengan negara yang anti mainstream? Saya menyebutnya anti mainstream seperti Bhutan misalnya, yang dia menggunakan index of happiness. Sebetulnya nggak ada masalah dengan hal itu, nggak ada masalah sama sekali. Jadi selama negara tersebut ya aman, damai, tidak ada pelanggaran kemanusiaan, nggak ada genosida atau semacamnya. Personally, I think it's fine. Tapi di mata kuliah Anda kali ini, karena kita masih belajar ekonomi pembangunan yang mainstream, yang tradisional, jadi kita masih mengacu ke indikator-indikator tadi, dan kita masih berpola pikir bahwa negara yang berkembang itu harus maju, harus menjadi negara yang maju, karena kualitas hidup di negara maju itu lebih baik. Jadi seperti itu kurang lebih. Tapi kalau menurut saya pribadi ya it's fine with Bhutan case, ya it's fine. Tapi masalahnya case-nya Bhutan itu kan sangat khusus ya. Jadi like one in a million. Kalau misalnya itu dipraktekkan di Indonesia misalnya, belum tentu hal itu bisa terjadi. Karena karakteristik Bhutan sama Indonesia itu beda, jumlah penduduknya pun Indonesia jauh lebih banyak, jadi agak sulit kalau misalnya kita pakai index of happiness aja, selama orang happy ya udah nggak usah diapa-apain, nggak bisa seperti itu. Karena kalau di Bhutan itu kan karakteristik orangnya setahu saya ya itu tidak terlalu ada inequality, tapi di Indonesia itu kan cukup ketara gitu loh, orang yang kaya sekali sama orang yang miskin sekali itu kan sangat ketara, jadi belum bisa paling nggak seperti Bhutan. Jadi singkat cerita itu kita tidak bisa menseragamkan apa yang terjadi di satu negara dengan negara lain. Jadi apa yang terjadi di Bhutan belum tentu bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Nah, tapi kalau kita misalnya nggak bisa menseragamkan, kenapa kita masih look up to negara-negara yang maju? Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu karena indikator-indikator yang kita sebutkan tadi semuanya terukur. Kalau happiness kan nggak bisa terukur. Nah, jadi karena ini bisa terukur dan banyak penelitian yang mengkaji lebih dalam, jadi terus-menerus dikaji. Jadi so far sih kita masih menggunakan indikator ini. Nah, nanti di pembangunan 2, ketika Anda sudah masuk ke topik-topik yang lebih mengkerucut lagi, nah kita bisa sedikit melipir, dalam tanda kutip, melipir dari indikator-indikator yang mainstream. Tapi itu nanti di development 2. Di development 1 kita masih ikut ilmu ekonomi pembangunan yang tradisional. Oke, nah jadi itu jawaban saya. Semoga cukup bisa diterima. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, karena udah mau jam 11 nih, nah kita lanjut dulu ya, supaya nanti nggak telat Jumatan. Nah, ini ada bab yang membahas bahwa low income countries today differ from developed countries in their earlier stage. Nah, jadi negara maju, negara yang sekarang adalah negara maju,
itu ribuan tahun yang lalu itu juga bukan negara yang maju. Mereka adalah negara berkembang juga, tapi sekarang sudah jadi negara maju. Nah, namun demikian, negara berkembang zaman sekarang itu beda sama negara berkembang zaman dulu. Bedanya di mana? Nah, ini ada 8 perbedaan. Bedanya yang pertama adalah physical and resource endowments. Yaitu negara berkembang yang zaman sekarang itu lebih baik. Lalu per capita income and level of GDP in relation to the rest of the world itu juga keadaan yang sekarang lebih baik. Climate, kalau climate ini relatif ya, tapi ya kita bisa bilang lebih baik lah yang sekarang. Lalu population size, distribution sama growth, ini juga population size-nya lebih besar, distribution-nya lebih baik, dan growth-nya juga lebih tinggi. Nah, historic role of international migration, nah ini beda. Jadi karakteristik migrasi, international migration sekarang sama yang dulu itu beda. Kalau zaman dulu, international migration itu dilakukan dengan misalnya perjalanan mengarungi lautan misalnya, mencari sumber daya. Lalu nanti kalau sudah ketemu tempat yang ada sumber dayanya, lalu menetap di situ. Nah, migration yang zaman sekarang kan beda. Biasanya orang migrasi ke luar negeri misalnya itu karena pekerjaan. Kalau saya pindah, saya kerja di Singapura misalnya sekarang seperti itu. Nah itu beda. Lalu juga international trade benefits, ya, yang sekarang tentu saja lebih baik karena zaman dulu international trade tentu tidak seleluasa sekarang. Zaman sekarang barang-barang di kamar Anda itu mungkin banyak yang barang impor. Nah, itu trade benefitnya lebih tinggi daripada yang dulu. Lalu juga ilmu dan teknologi yang sekarang itu tentu saja lebih canggih daripada yang dulu. Lalu yang terakhir adalah efficacy of domestic institution. Oke, jadi itu perbedaan karakteristiknya. Nah, ini sudah masuk subbab yang terakhir ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Are living standards of developing and develop, ini salah tulisannya. Saya perbaiki dulu, develop nation converging. Nah, jadi apakah living standard antara negara berkembang dan negara maju itu converge? Jawaban singkatnya ya, itu converge. Nah, meskipun converge, tapi di sini sebetulnya unconditional convergence itu buktinya itu sulit untuk ditemukan. Kenapa sulit untuk ditemukan? Karena nyatanya meskipun negara berkembang itu converge ke negara maju, tapi dari dulu sampai sekarang negara berkembang ya tetap menjadi negara berkembang, tidak jadi negara maju. Nah, makanya kadang-kadang sulit dibuktikan. Nah, jadi unconditional convergence itu sulit dibuktikan. Namun, but there is increasing evidence of per capita income convergence. Nah, namun demikian sebetulnya ada bukti bahwa income per capita itu converge antara negara maju dan negara berkembang. Nah, seperti apa buktinya? Mari kita lihat. Nah, jadi di sini kita punya relative country convergence. Nah, jadi kita akan melihat data real income per capita tahun 1980 antara 157 negara dan 86 negara berkembang. Jadi ini dibandingkan dengan apa namanya income per kapitanya US ya. Jadi yang warna biru ini adalah income-nya US. Jadi di antara 157 negara ini, yang income-nya di bawah US itu ada 93, sedangkan yang di atas US ada 63. Nah ini negara-negara ini ada yang negara maju, ada yang negara berkembang. Nah, tapi kalau kita lihat, kita ambil yang negara berkembangnya saja, ada 86 negara berkembang. Nah itu nanti yang di bawahnya US ada 55, yang di atasnya ada 31. Nah ini adalah salah satu bukti bahwa per capita growth dari 1980 sampai 2007 itu negara berkembang itu ada yang bisa menyusul US in terms of per capita growth ya. Jadi yang di bawah US itu hanya 31,
sedangkan yang di atasnya ada 55. Nah, itu salah satu bukti bahwa adanya convergence. Jadi pertumbuhan ekonomi sama income-nya negara berkembang itu catch up dengan negara maju. Entah berapa puluh tahun dari sekarang, mungkin akan ada negara berkembang yang jadi negara maju. Nah, ini ada bukti lain juga. Nah, ini sama kayak yang tadi. Nah, ini growth convergence. Nah, jadi di sini, ini adalah bukti lain bahwa convergence itu terjadi. Nah, di sini sumbu Y-nya ini adalah per kapita GDP, sumbu X-nya ini adalah negara. Di high income countries, itu memang per kapita GDP-nya mereka itu tinggi, lebih dari $25.000. Dan di negara maju seperti Cina dan South Asia, itu memang kurang dari $10.000. Jadi kan ini kurang dari $10.000 ya. Tapi growth-nya, income growth-nya, negara maju itu hanya 24% dari tahun 1990 sampai 2003. Sedangkan di negara berkembang seperti Cina itu dari 1990 sampai 2003 growth-nya itu 196%. Di South Asia 56%. Di negara maju dia hanya 24%. 24%. Nah, ini dia 56, dia 196. Jadi pertumbuhan income-nya itu lebih besar di negara berkembang dibandingkan negara maju. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Nah, ini kita akan bahas lebih dalam ketika kita membahas Solo Growth Model di sekitar pertemuan 2 minggu dari sekarang kalau saya nggak salah. Oke, tapi ini adalah bukti bahwa convergence itu ada. Nah, ini juga bukti dari convergence lagi. Nah, mari kita perhatikan beberapa negara di sini. Mari kita perhatikan Cina, India, USA, sama Jepang. Jadi ini tahun 1950 di sini. Nah, yang X ini adalah income per kapita, sumbu X income per kapita, sumbu Y adalah per kapita growth. Nah, US itu tahun 50 ada di sini ya, jadi income per kapitanya tinggi, Cina di sini, India di sini, Jepang di sini. Lalu tahun 63, nah US itu tetap jadi negara yang income-nya tinggi, Cina dan India masih di income yang rendah, tapi Jepang ini mulai bergeser ke kanan. Jadi ini Jepang mulai bergeser ke kanan mendekati US. Lalu tahun 76, nah di sini Cina sama India dia pertumbuhan ekonominya semakin tinggi, income-nya juga semakin tinggi. Nah di sini Jepang sudah hampir menyusul US. Nah tahun 89, nah ini Cina sama India pertumbuhan ekonominya sangat signifikan dan income-nya juga semakin tinggi. Nah di sini Jepang sama US ini sudah hampir susul-susulan. Nah, inilah yang dimaksud dengan adanya convergence, karena negara berkembang itu akan catch up dengan negara maju. Jadi Jepang ini tadinya juga bukan negara maju, dia negara berkembang terus sekarang jadi negara maju, seperti itu. Oke, nah ini adalah long run cost of comparative development. Nah, jadi kenapa sih kok tingkat development negara-negara itu beda-beda. Nah, jadi ada banyak ada banyak penyebabnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat di semantic representation. Jadi hal-hal yang mempengaruhi development itu ada geografi, ada institutional quality, ada colonial legacy, ada evolution and timing of European development. Ini kenapa disebutkan? Karena zaman dulu ketika revolusi industri, nah itu adalah momentum yang paling pas ketika ada negara yang industrinya cukup kuat ya. Jadi ketika revolusi industri itu adalah timing yang sangat pas bagi mereka untuk take off lah, istilahnya seperti itu. Lalu juga inequality dan type of colonial regimes. Nah, jadi semua hal ini mempengaruhi development sebuah negara. Saling berpengaruh satu sama lain sampai-sampai kalau misalnya digambarkan di dalam sebuah bagan itu jadinya seribet ini. Nah, jadi
dari physical geography dia bisa berpengaruh ke income and human development, tapi dia juga berpengaruh di pre-colonial institution, berpengaruh juga di labor abundance, lalu berpengaruh di type of colonial regime dan semuanya. Jadi semua faktor ini akan saling berkaitan satu sama lain. Urutannya gimana, Bu? Urutannya bisa dari yang mana ke mana saja. Jadi nggak harus ke sini, bisa melalui yang mana saja. Jadi nanti kalau Anda penasaran, Anda baca sendiri lebih lanjut ya. Ini karena saya ngejar nggak telat Jumatan, jadi saya agak cepat. Nah, ini adalah role dari economic institution. Nah, jadi apa peran dari economic institution? Yang pertama tentu saja sebagai penyedia rules of the game. Lalu yang berikutnya adalah provide underpinning of market economy. Lalu include property rights sama contract enforcement. Lalu can work for improving coordination, lalu restricting coercive, fraudulent, and anti-competitive behavior. Jadi intinya role dari economic institution itu sebagai yang pembuat peraturan dan memastikan bahwa peraturan itu berjalan semestinya. Lalu providing access to opportunities for the broad population. Nah ini seperti misalnya public facility, social transfer, dan semacamnya. Lalu constraining the power of elites, and managing conflicts, provision of social insurance, dan provision of predictable macroeconomic stability. Nah intinya ini adalah bisa kita bilang sebagai peran pemerintah. Itu adalah yang tercantum di sini. Nah yang terakhir role of institution. Nah jadi di sini ada tulisannya Acemoglu, Johnson sama Robinson. Nah, dia menyebutkan reversal of fortune and extractive institution. Nah, ini adalah jadi Acemoglu, Johnson sama Robinson itu claim that the world income distribution underwent a reversal of fortune from 1500 to the present, whereby formerly rich countries in what is now the developing world become poor while poor ones grow rich. Nah, jadi peran institusi itu kan tadi ada hubungannya sama kolonialisme ya. Nah di sini Acemoglu itu mengatakan ada sisi negatifnya tadi dari kolonialisme, yaitu adalah reversal of fortune. Jadi dia mengatakan bahwa negara-negara yang kaya sekarang itu, negara-negara yang sekarang ini adalah negara berkembang, itu dulunya adalah negara-negara yang maju. Tapi karena adanya kolonialisme, sumber dayanya itu diambil oleh negara-negara yang sekarang merupakan negara-negara yang maju. Nah, itu adalah salah satu contoh. Jadi warisan dari kolonialisme itu kenapa institusinya itu jadi tidak bisa berjalan dengan baik. Itu karena itu tadi. Karena tujuan dari institusinya itu adalah ekstraktif, untuk mengekstrak sumber daya dari negara yang dijajah ke negara yang menjajah. Nah itu pendapatnya Acemoglu, Johnson, sama Robinson. Nah yang berikutnya di sini ada pendapatnya Banerjee dan Iyer. Dia mengatakan institusi itu perannya yang paling penting adalah untuk memastikan adanya property rights. Kalau nggak ada property rights, itu nanti segala sesuatu bisa kacau karena kepemilikan sumber daya itu bisa diklaim oleh siapa saja. Jadi untuk mencegah adanya konflik dan rebutan sumber daya tadi, makanya itulah kenapa peran institusi yang paling penting itu adalah memastikan adanya property rights. Seperti itu. Oke, nah itu saja materi hari ini. Ini konsep-konsep yang bisa Anda review sendiri. Nah, saya masih punya kurang lebih 5 menit. Kalau ada yang mau tanya, silahkan dalam 5 menit. Bu, saya ingin bertanya. Silahkan. Siapa dulu tadi? Ya, kamu dulu nggak apa-apa. Oke. Saya lumayan tertarik sih Bu dengan yang Ibu bilang tadi tentang institusi yang digunakan oleh negara berkembang. Karena saya juga mengamati kayak sistem di Indonesia sendiri itu, kita masih banyak menggunakan sistem yang
diwarisi oleh Belanda kayak gitu, Bu, ataupun Jepang. Dan sebenarnya berarti kita kan masih memegang sistem yang lama ya, Bu. Lalu apa sih sebenarnya, Bu, kenapa kita belum mau merubah ke sistem yang baru? Apakah ada cost atau kerugian yang kita lakukan jika kita melakukan transformasi itu gitu loh, Bu? Karena ini kan udah lama kita merdeka kayak gitu, dan saya lihat juga di negara-negara berkembang lain juga masih menggunakan sistem yang mirip-mirip kayak gitu. Nah, apakah kerugian yang diakibatkan ketika kita mencoba mentransformasikan menuju sistem yang mungkin lebih menyesuaikan dengan keadaan negara yang ada saat ini? Oke, that's a very good question. Terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya sistem institusi kita adalah warisan dari penjajah, kenapa kita tidak merubahnya ke sistem yang lebih sesuai dengan zaman sekarang? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Nah, tapi sebetulnya pertanyaan itu, kalau saya yang menjawab itu sebetulnya kurang cocok. Karena apa? Karena sebetulnya saya sependapat dengan Anda. Jadi kalau memang sistemnya sudah dari dulu, kenapa nggak diubah saja? Apa sih ruginya? Nah, itu jawabannya cukup kompleks karena pada faktanya sistemnya kan sudah lama, dan karena sudah lama ini ada pihak yang sudah merasa nyaman dengan sistem itu misalnya. Jadi kalau misalnya diubah, nanti ada pihak yang jangan diubah, ini sudah nyaman buat saya. Misalnya seperti itu. Nah, itulah kenapa perubahan itu sulit, karena masing-masing agen, jadi masing-masing pihak, baik itu kan pasti keinginannya beda-beda. Jadi pihak yang merasa bahwa ini kalau diubah akan menjadi lebih baik, itu nanti akan ketemu sama pihak yang mengatakan bahwa kalau diubah nanti jadi lebih kacau. Nah, nanti apakah akhirnya sistemnya akan diubah apa tidak, itu tergantung dari tarik-menarik kedua pihak ini. Kalau misalnya nanti pihak yang menang adalah yang sistemnya tetap aja, nah maka sistemnya tidak akan berubah. Tapi kalau pihak yang menang adalah pihak yang mengatakan sistemnya harus diubah, maka nanti sistemnya akan dirubah. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, kita juga harus hati-hati. Kalau misalnya kita melakukan perubahan itu terlalu tiba-tiba, itu bahaya. Karena perubahan yang terlalu tiba-tiba atau buru-buru itu nanti bisa berakibat tidak baik. Karena misalnya kalau sudah berubah, lalu gantinya apa? Nah, di gantinya apa ini kita harus hati-hati dan menyiapkan secara benar-benar. Karena kalau misalnya belum ada alternatif atau ganti yang lebih baik, itu kita harus hati-hati dalam melakukan perubahan. Nah, jadi harusnya gimana, Bu? Nah, menurut saya harusnya dilakukan dengan perlahan-lahan. Jadi pelan-pelan dulu, tidak terus semuanya langsung diubah secara tiba-tiba. Jadi perlahan-lahan dari bidang ataupun isu yang paling tidak sensitif misalnya. Nah, seperti itu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu bisa berubah secara keseluruhan. Jadi itu jawaban dari saya yang mungkin tidak terlalu memuaskan karena sebetulnya berubah atau tidak itu tergantung dari tadi tarik-menarik pihak yang mau berubah sama pihak yang tidak mau berubah. Jadi itu pendapat saya. Nah, ini karena sudah jam 11:15, jadi saya akhiri dulu ya sesi minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah hadir. Nanti video kuliah ini akan saya upload di YouTube. Jadi ini saya stop share screen dulu. Oke, nah kalau begitu saya pamit. Terima kasih sudah hadir. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.